Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT yang telah saya buat guna untuk melengkapi tugas UAS dari mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Dian Nisa Istofa SPD MPDI. Di sini saya berasal dari lokal BMPI semester 4. Nama saya Irfan Pratama dengan NIM 2032359. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan dari metode materi penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu saya akan menyampaikan dari pengertian penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memaparkan suatu fenomena, kondisi, ataupun variabel secara sistematis dan faktual. Nah, dalam penelitian ini, peneliti berusaha memperoleh gambaran yang lengkap dan akurat tentang keadaan yang sedang terjadi, tanpa melakukan manipulasi apapun terhadap variabel yang ada. Dengan kata lain, peneliti deskriptif bertujuan menjawab pertanyaan apa adanya tanpa objek ataupun fenomena yang diamati. Menurut Zelatifani tahun 2018 dalam jurnalnya. Nah, jadi penelitian deskriptif tersendiri yaitu penelitian yang dilakukan dengan apa adanya tanpa ada campur tangan dari peneliti, atau dengan kata lain tanpa adanya tambahan ataupun manipulasi atau apapun dari sang peneliti. Di sini ada yang pembahasan kedua yaitu mengenai karakteristik penelitian deskriptif. Nah, penelitian deskriptif memiliki sejumlah karakteristik yang khas yang membedakannya dari metode penelitian lainnya. Memahami karakteristik ini sangat penting agar peneliti dapat merancang penelitian dengan tepat dan menghasilkan data yang valid serta dapat diandalkan menurut Sari dan Nazib tahun 2023 di dalam artikelnya. Kemudian di sini saya ada mencantumkan beberapa karakteristik utama dari penelitian deskriptif. Yang pertama yaitu menggambarkan fenomena sesuai dengan keadaan aktual. Salah satu ciri utama penelitian deskriptif adalah fokus pada penggambaran fenomena sebagaimana adanya, tanpa adanya intervensi ataupun manipulasi dari seorang peneliti. Nah, jadi karakteristik pertama dari penelitian deskriptif itu adalah tanpa adanya manipulasi dari seorang peneliti. Nah, karena penelitian deskriptif ini di mana dilakukannya penelitian secara sistematis tanpa adanya manipulasi apapun dari seorang peneliti. Jadi itu semuanya murni ataupun pure dari semua yang telah diamati oleh seorang peneliti. Kemudian yang kedua yaitu bersifat non-eksperimental. Penelitian deskriptif tidak melibatkan perlakuan atau eksperimen terhadap objek penelitian. Nah, yang artinya variabel-variabel yang diteliti tidak dimanipulasi atau diubah oleh peneliti, melainkan diamati secara natural. Kemudian yang ketiga, data yang diperoleh berupa fakta dan realita. Data yang dikumpulkan dalam penelitian deskriptif berupa informasi yang objektif dan faktual. Informasi ini bisa berbentuk data kuantitatif seperti angka, presentasi, dan statistik, maupun data kualitatif berupa narasi, deskriptif, ataupun gambaran verbal. Nah, jadi data yang diperoleh itu harus dengan dengan murni, dengan adanya kenyataan di dunia ini. Jadi tidak boleh adanya rekayasa ataupun yang fakta-fakta yang secara umum itu dapat diubah-ubah oleh peneliti tersebut. Jadi memang tidak boleh diganggu gugat ataupun tidak boleh dimanipulasi. Jadi memang ada betul-betul fakta dan realita adanya. Kemudian yang keempat yaitu objektivitas dan netralisasi peneliti. Nah, dalam penelitian deskriptif, peneliti harus bersikap objektif dan netral. Artinya, tidak boleh berpihak ataupun memenuhi data dan hasil penelitian. Kemudian yang kelima, penggunaan instrumen pengumpulan data yang sistematis.
Penelitian deskriptif biasanya menggunakan instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya untuk mengumpulkan data secara sistematis dan terstruktur. Kemudian yang keenam yaitu fokus pada deskripsi variabel dan hubungan antar variabel. Meskipun penelitian deskriptif tidak mencari hubungan sebab akibat, akan tetapi dapat mendeskripsikan hubungan antar variabel dalam korelasi atau asosiasi. Misalnya itu seperti penelitian deskriptif dapat mengungkapkan hubungan antara motivasi belajar dan hasil belajar siswa. Kemudian yang ketujuh, menghasilkan data yang dapat digunakan untuk menganalisis lanjutan. Data dari penelitian deskriptif dapat dijadikan dasar untuk penelitian lebih lanjut, baik penelitian korelasional, eksperimen, ataupun penelitian kualitatif mendalam. Selain itu, data ini juga dapat berguna untuk membuat laporan, pengembangan program, evaluasi kebijakan, serta perancangan strategis. Proses pengumpulan data yang terstruktur dan sistematis. Pengumpulan data dalam penelitian deskriptif dilakukan dengan prosedur yang sudah terencana dan berurutan agar data yang diperoleh akurat dan lengkap. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif memiliki berbagai jenis yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan penelitian. Pemilihan jenis ini sangat bergantung pada konteks dan karakteristik masalah yang dihadapi peneliti. Menurut Asayaokiram dan et al. Tahun 2023, ada beberapa jenis penelitian deskriptif, yaitu yang pertama tentang penelitian survei atau survey research. Penelitian survei merupakan salah satu jenis penelitian deskriptif yang paling populer dan luas penggunaannya, terutama dalam bidang sosial dan pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu tentang penelitian studi kasus atau case study. Studi kasus menempatkan fokus pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus tertentu yang spesifik dan unik. Kemudian yang ketiga, penelitian perkembangan atau developmental research. Jenis penelitian ini berfokus pada pengamatan dan deskripsi perkembangan fenomena atau subjek dari waktu ke waktu. Kemudian yang keempat, penelitian komparatif atau comparative research. Penelitian komparatif bertujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih berdasarkan karakteristik tersebut untuk menemukan persamaan dan perbedaannya. Kemudian yang kelima, penelitian tindakan ataupun action research. Penelitian tindakan merupakan jenis penelitian yang tidak hanya mendeskripsikan, akan tetapi juga berorientasi pada perubahan dan perbaikan praktik secara langsung. Dalam konteks pendidikan, penelitian tindakan kelas dilakukan oleh guru untuk meningkatkan proses pembelajaran. Kemudian yang keenam ada penelitian observasional atau observational research. Penelitian ini mengandalkan pengamatan langsung terhadap objek tanpa melakukan intervensi. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu teknik pengumpulan dan analisis data dalam penelitian deskriptif. Nah, di dalam penelitian deskriptif ada beberapa teknik yang dapat dilakukan dalam pengumpulan data, analisis data, yaitu teknik pengumpulan data. Nah, yang dimaksud dengan teknik pengumpulan data di sini yaitu adalah melakukan observasi, melakukan wawancara, serta melakukan kuesioner dan studi dokumentasi. Nah, adapun kelemahan dari studi dokumentasi ini adalah keterbatasan pada dokumen yang tersedia. Kemungkinan dokumen tersebut sudah usang ataupun tidak relevan dari kondisi saat ini. Kemudian yang kedua ada teknik analisis data. Adapun teknik analisis data tersebut terbagi dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu analisis statistik deskriptif, analisis kualitatif, kemudian yang ketiga validitas dan reliabilitas data. Kemudian teknik yang ketiga yaitu prosedur pengelolaan data. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah pengelolaan data yang mencakup editing data, coding, penginputan ke dalam software statistik atau misalnya seperti SPSS atau Excel, dan pembuatan tabel frekuensi serta grafik.
Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian deskriptif ini adalah penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang sangat penting untuk menggambarkan fenomena, peristiwa atau kondisi secara sistematis dan akurat tanpa adanya melakukan manipulasi terhadap variabel. Metode ini banyak digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci dan komprehensif mengenai objek penelitian, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi penelitian selanjutnya maupun pengambilan keputusan. Mungkin cukup sekian dari yang telah saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.